Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ini bapak-bapak belum kena nasi nih. Lemes banget kayaknya. Siang hari puasa, jangan-jangan nggak puasa, pura-pura lemes. Biar semangat, ada orang bilang, buka puasa minum teh hangat. Enak banget itu. Buka puasa minum teh hangat, makan kue dibagi-bagi. Kalau jawab salam kurang semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Darussalam, hamba-hamba Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berkumpul dalam satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu. Kita membahas ilmu, maka kita duduk dalam majelis ilmu, dimanapun kita berada, kita tetap satu majelis insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan keutamaan majelis ilmu adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wa ahlul ardi wal haitanu fil bahri hatta an-namlatun fi juhriha yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni yang ada di bumi ini, bahkan seluruh ikan yang ada di lautan, hatta namlah, bahkan semut yang berada di lubangnya, di sarangnya, yusalluna, mereka bersolawat, mereka berdoa, memohon, meminta ampun kepada Allah untuk sahibul ilmi, orang yang duduk dalam majelis ilmu. Alangkah beruntungnya kita didoakan oleh seluruh makhluk Allah, termasuk virus corona. Sebab ada hadis yang riwayatnya itu likulli syai'in, segala sesuatu memohon ampun, yastaghfiru lahu li sahibil ilmi, memohon ampun untuk orang yang duduk dalam majelis ilmu. Jadi bagi kita orang-orang yang beriman, virus corona itu bukan menakutkan, tapi mendoakan.
Virus corona itu bukan membahayakan, tetapi mendoakan. Jadi rupanya alam semesta ini tergantung sikap kita. Alam semesta ini tergantung perbuatan kita. Kalau sikap kita baik, perbuatan kita baik, insya Allah seluruh alam, seluruh makhluk akan menjadi baik. Begitulah Rasulullah mengingatkan, di akhir zaman ada perzinahan yang dilegalkan. Di akhir zaman ada kezaliman yang keterlaluan. Kalau perzinahan sudah dihalalkan, kezaliman sudah dibiarkan, maka Allah akan menurunkan wabah penyakit. Dan hari ini kita merasakan wabah itu bernama virus corona. Jadi bagi orang-orang yang kafir, virus corona ini termasuk lahum azabun fil hayatid dunya. Siksa azab Allah atas mereka di dunia. Wal adzabul akhirah akbar, dan siksa di akhirat itu jauh lebih besar. Adapun bagi kita orang yang beriman, maka bagaimanapun keadaan hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan keberkahan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau kama qala Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu lahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, wa in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Orang yang beriman itu bagaimanapun keadaan hidupnya selalu mendapatkan kebaikan, selalu mendapatkan berkah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka sesuatu yang menyenangkan itu mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Ketika dia mendapatkan satu kondisi yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka bersabar itu mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Mudah-mudahan bagaimanapun keadaan hidup kita, kita selalu mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Darussalam, hamba-hamba Allah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami dalam waktu yang sangat terbatas untuk memberikan kultum tarawih dalam kesempatan kali ini dengan judul perbedaan antara wahyu dengan ilham. Ya jelas beda. Yang satu namanya wahyu, yang satu ilham. Beda. Ya. Jadi ada orang namanya Pak Wahyu. Ada yang satu namanya Pak Ilham. Beda nggak? Beda. Ya. Jadi dari sisi nama aja sudah beda. Ya. Nah, ini judul yang diberikan oleh panitia. Ya. Perbedaan antara wahyu dengan ilham. Wahyu seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 33. Seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami mengutus para nabi dan rasul sebelum engkau ya Muhammad illa rijalan, kecuali laki-laki. Jadi berdasarkan Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 33, surah Al-Anbiya surah 21 ayat yang ke-7, yang mendapat wahyu itu pasti laki-laki, nggak ada yang perempuan. Itu ya. Jadi wahyu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul para laki-laki. Jadi nabi dan rasul itu nggak ada yang perempuan. Jadi kalau ada orang yang mengaku ketemu Jibril diangkat menjadi nabi dan rasul orang perempuan, itu namanya Lia Edan. Pasti salah.
Sebab berdasarkan Al-Quran, para nabi dan rasul itu illa rijalan nuhi ilaihim, laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu adalah kebenaran dan kebaikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, baik secara langsung maupun lewat perantara dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, diberikan kepada seorang laki-laki. Jadi dengan wahyu ini kita sebagai manusia bisa mengetahui kebenaran, bisa mengetahui kebaikan. Tanpa wahyu, tanpa Al-Quran, maka manusia bisa menyatakan benar, belum tentu benar. Jadi banyak kebenaran yang berdasarkan pikiran, banyak kebenaran yang berdasarkan perasaan. Maka kebenaran yang datangnya dari manusia sifatnya subjektif. Manusia itu kadang benar, kadang salah. Tapi al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Maka hanya dengan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dalam hal ini kita Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, dengan Al-Quran sebagai wahyu kita bisa memahami kebenaran dan kebaikan. Hakikat kebenaran dan kebaikan itu bukan berdasarkan pikiran, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan hasil penelitian, tapi berdasarkan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilham, setiap manusia, jangankan manusia, bahkan makhluk Allah seluruhnya diberikan ilham. Tapi beda-beda tingkatannya. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syamsi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka kami ilhamkan kepada jiwa manusia. Jadi setiap manusia diilhamkan oleh Allah. Ilham berupa fa'alhamaha fujuraha. Ada semacam fitrah manusia, dia bisa merasakan sesuatu itu sebagai sebuah kebaikan, sesuatu itu sebagai sebuah keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu secara fitrah bisa merasakan keburukan dan kebaikan. Tapi memang hanya dengan wahyu saja, dengan ilham saja manusia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka potensi fitrah ini dibimbing oleh wahyu. Tapi setiap manusia diilhamkan. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis sahih, atau kama qala Rasulullah SAW, al-birru ma itmanna ilaihi wal ismu ma haka fi nafsi wa taradada fi sadri. Rasulullah mengatakan, kebaikan itu sesuatu yang menenteramkan jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu kalau kita melakukan kebaikan, jiwa kita menjadi tentram. Wal ismu, adapun yang namanya keburukan, kalau kita lakukan, jiwa manusia itu wa taraddada fi sadri. Sehingga setiap kita kalau pertama kali melakukan keburukan atau kejahatan biasanya deg-degan. Nah, itulah menurut para ulama, deg-degan itu artinya jiwa manusia itu tidak setuju, tidak suka atas keburukan yang dilakukan. Itulah kenapa kita sering gemeteran kalau melakukan keburukan, kalau bahasa kitanya grogi. Nah, mudah-mudahan dengan ilham yang sudah Allah tanamkan, dengan wahyu yang dibawa para nabi dan rasul, kita memahami kebenaran dan kebaikan secara sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita dan kita hidup berdasarkan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Inilah pelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.